warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Sahabat Disdik. Podcastnya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang memberikan berbagai informasi seputar dunia pendidikan di Provinsi Jambi. Pada podcast kali ini kita kembali membahas tentang SPMB tahun 2025. Tentu saja pada kali ini saya tidak sendiri. Kita telah kedatangan narasumber ini ya dengan kita mengusung tema siap menyongsong SPMB 2025 untuk sekolah swasta. Pada kali ini kita kedatangan narasumber dari SMA PGRI 2 Plus Jambi. Kita perkenalan dulu ya, sahabat Disdik dengan narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam, selamat siang. Peserta apa? Sahabat Disdik Sahabat ya, Pak Disdik. Ya? Iya. Iya. Baik, beliau adalah Bapak Haji Muhri SEME, ya Pak ya. Ya. Pak, mohon izin Pak untuk menyapa dulu sahabat Disdik kita. Mungkin Bapak sedikit berkenalan dengan sahabat Disdik kita, Pak. Siap, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada para sahabat Disdik. Hari ini kembali saya hadir di podcast sahabat Disdik. Saya, sebagaimana disebutkan tadi, Haji Muhri SEME, Kepala Sekolah SMA PGRI 2 Plus. Yang mana SMA ini berada di Jelutung. Kelurahan Jelutung. Sekolah ini sudah berdiri, sekolah tua dari tahun 83. 83 ya Pak, udah tua ya Pak ya. 83. Dulu sekolah ini merupakan mitra strategis oleh sekolah-sekolah negeri, tidak tertampung di negeri, langsung pindah ke swasta. Bahkan dulu sekolah PGRI ini satu gedung dengan sekolah negeri, misalnya SMK 1, Semea 1, Semea 1 PGRI, Semea 2, Semea 2 PGRI, sorenya begitu. Jadi tidak tertampung di pagi negeri, ditampung oleh sore yang PGRI. Begitu juga SMA-nya, itu langsung begitu. Berdasarkan perkembangan zaman, jumlah sekolah semakin banyak, dan tidak boleh juga numpang terus. Akhirnya bangun sendiri, makanya ada PGRI punya gedung sendiri. Jadi PGRI ini ada beberapa gedung. SMA sekarang tinggal satu, yang lainnya itu kalah saing habis. Yang namanya tinggal lagi SMA PGRI 2 Plus. Saya katakan sekarang namanya tambah plus. Nanti saya jelaskan apa itu plus. Kemudian ada SMK ada 2 lokasi. Itu ada yang di Broni SMK 1, ada yang di Talangbakung SMK 2. SMP-nya ada 2 juga. Yang tinggal lagi SMP 2 PGRI di Broni, SMP 4 di Jelutung. Nah, SMA-nya saya SMA PGRI 2. Cuma sekarang saya istilahkan tambah dengan plus. Ya, plus itu ada 2 pengertian. Plus dalam artian singkatan. Plus dalam artian harapan. Singkatan itu adalah produktivitas, lokomotif, unggul, dan sinergitas. Itulah moto sekolah kami. Moto ya, itu berarti itu motonya ya Pak ya? Ya. Tapi di samping moto itu, harapan kami memang nanti sekolah ini sekolah plus. Plus dari segi kualitasnya, plus dari segi keterampilan yang lain-lainnya, plus dari segi gedung dan sebagainya. Itu harapannya ke depan. Jadi ada dua arah yang akan dikejar mudah-mudahan dengan berjalannya waktu ke depan. Nah, itulah gambaran sedikit tentang sekolah. Berarti posisinya ini di Jelutung ya Pak? Jelutung. Tepatnya dekat sekitar 100 meter dari SMA 3. SMA 3, SMA Negeri 3. Baik sahabat Disdik yang berdomisili sekitar sana ya, apabila tidak terakomodir di SMA 3, bisa ke sana ya Pak ya. Kami. Pak, mungkin dari sahabat Disdik ini Pak, mungkin banyak sekali yang ingin tahu. Ini kan mungkin barangkali dari orang tua siswa atau calon siswa ingin berminat di sekolah di sana gitu kan, mungkin mereka ingin tahu kira-kira capaian prestasi seperti apa kira-kira yang telah dicapai oleh SMA PGRI 2 Pak. Mungkin bisa menjadi motivasi juga bagi sahabat Disdik Pak untuk menyekolahkan anak-anaknya di sana. Oke. Kami tidak membuatlah satu persyaratan yang sangat berat. Jadi pada dasarnya syaratnya tentu tamat SLTP sederajat, atau CMTS, bisa SMP. Itu syarat ya Pak ya? Kalau terkait dengan prestasi yang telah dicapai? Prestasi kami dulu, karena awal-awalnya kan memang sekolah termasuk sekolah besar. Gedungnya kami sekarang sekitar 1 hektar. Wah, besar ya? Gedungnya 1 hektar, jumlah tanahnya, gedungnya sekitar
Kalau dulu ini sekitar 30-an kelas lebih. Cuma sekarang ini daya tampungnya tinggal 9 kelas. Jadi 3 kelas 10, 3 kelas 11, 3 kelas. Nah, berjalannya waktu karena kelas saing tadi. Harapan kami ke depan mudah tercapai lagi yang jumlah seharusnya itu. Nah, prestasi tentu mengharapkan yang penting kami itu ya punya prestasi tentu diutamakan, ya baik akademik atau non akademik. Kemarin ada beberapa anak kami itu memang yang sudah setara nasional, macam silat, kemarin ada taekwondo yang sudah ikut lomba nasional, tapi juga tidak untuk kemungkinan yang prestasi lain. Sekarang barusan ada pramuka sudah mulai timbul lagi, alhamdulillah sudah mulai muncul lagi kegiatan pramuka. Kemarin sekalipun hanya juara 3, tapi mudah-mudahan ke depan nanti jadi naik lagi kan dengan perkembangan zaman. Jadi intinya daftar saja dulu, yang penting tamat SMA, sepanjang daya tampungnya terpenuhi, insya Allah kami terima. Baik. Pak, ini terkait dengan mau menyongsong ya SPMB 2025 ini, Pak, kira-kira apa sih langkah konkret yang telah dipersiapkan oleh SMA PGRI 2 dalam pelaksanaan SPMB ini? Kami promosi sepanjang tahun, bahasa kami begitu. Tidaklah menjelang SPMB kami promosi, tidak. Jadi sepanjang tahun, apalagi zaman sekarang kan ada media sosial, macam-macam tuh, ada IG, FB, TikTok, yang muda tadi. Jadi kami setiap kegiatan-kegiatan kami upload, setiap ada acara-acara kami upload, termasuk satu prestasi-prestasi yang kami dapatkan itu kami upload. Tidak langsung itu juga promosi sekolah yang kami lakukan, dan itu tidak kami lakukan hanya di ujung-ujung ini. Dan kegiatan itu pun tidak hanya kami lakukan di ujung-ujung yang SPMB 1-2 bulan, tidak, sepanjang tahun. Karena nilai masyarakat menilai tidak hanya di ujung, tentu masyarakat sepanjang tahunnya apa sih prestasi-prestasinya. Apalagi kalau dia dari alumni, alumni kami kan ngomong sudah banyak juga yang jadi hidup di pemerintahan, di swasta, sebagainya. Kalau ada di Polda, ada di Kejaksaan, ada anggota ketua dewan, pernah kepala Kejaksaan, sampai sekarang masih. Terakhir saya baru di sini, baru di SMA ini baru 1-2 tahunan ini. Baru 2 tahun ya Pak ya? Tahun pertama langsung saya buka reuni akbar, mengumpulkan di mana sih alumni-alumni ini. Rupanya banyak orang-orang hebat. Karena dulu sekolah besar ya Pak? Sekolah besar. Jadi ada yang mantan ketua dewan di Provinsi Jambi ini. Maaf, ada yang sudah calon gubernur kemarin. Oh gitu. Jadi dari sana ya Pak? Dari sana. Ada yang kepala Kejaksaan di satu provinsi lain, bukan di sini. Ada di, macam-macam. Jadi sebagaimana sekolah yang lain juga, mungkin sekolah yang lama itu pastilah alumni banyak. Nah, jadi sudah duduk ada di pemerintahan, di swasta, sebagainya. Nah, dengan kami adakan kemarin itu hadirlah sekitar 300-an lebih alumni yang mendukung kegiatan itu, disupport, dan dia sangat senang bahwa dengan ada kegiatan ini, pertama silaturahmi dia, yang kedua dia merasa sekolah ini mulai bangkit lagi, kayaknya kata orang tuh menimbulkan batang terendam. Ya ada tampil lagi nih yang selama ini mungkin agak hilang. Ini muncul lagi dengan adanya kegiatan-kegiatan di media sosial. Di setiap media sosial saya upload, akhirnya alhamdulillah sudah mulai respon alumni pada umumnya, masyarakat juga alhamdulillah mudah-mudahan sudah mulai positif. Ini sedikit, ini tadi Pak, flashback sedikit ya. Ini siswa kita ada berapa sekarang Pak? Sekarang siswa sekitar 200-an, 230-an. Dengan jumlah guru dan tenaga kependidikannya sekitar berapa? Sekitar 28 orang. 28 orang. Baik Pak, ini terkait dengan pelaksanaan SPMB ini Pak, berarti di sekolah ada ya Pak ya tim panitia gitu ya? Baik Pak. Nah ini kira-kira kegiatan sosialisasi, tadi Bapak kan sudah menyampaikan ya Pak di sosial media, selain itu ada lagi nggak Pak? Nah jadi langkah-langkah yang secara formalnya itu tadi memang kami ada kepanitiaan. Panitiaan itu dibentuk untuk mengatasi mungkin orang yang mau bertanya dan sebagainya. Tapi tidak secara langsung semua guru saya katakan, semua karyawan itu juga panitia. Jadi siapapun bisa menjelaskan, karena kita ke guru, ke karyawan dulu kita sampaikan, ini loh syarat-syarat sekolah kita, ini loh syarat-syarat untuk masuk sini. Jadi semua guru harus tahu. Jadi nanya kepada siapapun, tidak mengelak, sama panitia, tidak. Jelaskan saja.
berapa biaya masuk, biaya PSPP dan sebagainya. Jadi semua guru tahu, dia bisa menjelaskan. Nah, kemudian sosialisasi. Karena masyarakat juga nggak tahu ya ini panitia atau bukan ya. Dia tahunya ini guru SMA, PGRI 2 gitu ya Pak ya. Siapapun gitu. Jadi harus bisa menjelaskan semuanya. Kemudian sosialisasi ya. Selain media sosial, ke sekolah-sekolah tetap menjalankan mulut-mulut, alumni kami harapkan semuanya juga, dan itu banyak juga bergenerasi, bapaknya situ, kakaknya situ, adik-adiknya situ, sampai ke cucu-cucunya situ, karena sudah biasa merasa dulu, bagus nih. Jadi kepercayaan itu jangan kita rusak, sehingga jangan sampai dia pindah ke sekolah lain. Masa alumni sini pindah sekolahnya ke sekolah lain. Harapan kami alumni itu minimal dia membawa anaknya, keturunannya lagi ke tempat kita itu. Alhamdulillah sekarang sudah. Dan kami punya grup alumni. Grup alumni ya. Jadi grup alumni dari tahun ini ada. Jadi kalau di FB-nya itu sekitar 3.000-an. Wah, banyak Pak. Ya, alumni. Makanya sudah luar biasa. Iya. Jadi, Pak, ini kerjasama dengan SMP sekitar, kira-kira ada nggak Pak? Ada, cuma sifatnya sosialisasi aja. Iya, sosialisasi. Bahkan untuk sekolah tertentu kami diskon. Gitu. Terutama yang PGRI. Kalau PGRI kami diskon, kayak gitu yang dari alumni. Alumni PGRI, SMP PGRI, uang masuknya diskon 50%. Supaya membantu juga dia masuk SMP gitu. Jadi masuk itu kami diskon nanti masuk sini, gitu, masuk ke SMA-nya. Baik. Luar biasa sekali, sahabat Disdik, menarik perbincangan kita dengan Kepala Sekolah SMA PGRI 2+. Ingin tahu bagaimana syarat-syaratnya, daftar waktunya itu akan berselang berapa lama. Ikutin terus ya podcast sahabat Disdik. Baik, sahabat Disdik, kita lanjutkan ya perbincangan kita dengan Kepala Sekolah SMA PGRI 2+. Pak, ini terkait dengan SPMB. Kira-kira ada jalur-jalur juga nggak Pak ini seperti yang dilaksanakan oleh sekolah negeri? Ya, kami boleh secara online boleh. Iya, online ada ya Pak ya? Tapi kebanyakan kayaknya masih offline. Karena memang yang daftar itu berdasarnya menunggu hasil dari negeri dulu. Gitu. Ada sudah sebagian yang daftar langsung. Sudah ada ya Pak ya? Sudah beberapa persentase, sekitar 30% sudah ada yang daftar. Tapi tentu juga itu pun masih menunggu-nunggu. Karena kita ada kecenderungan di Jambi ini kan nunggu negeri dulu. Nunggu negeri, dengan berbagai alasan kan gitu. Jadi, mudah-mudahan ke depannya harapan kami, kalaupun begitu tidak 100% seperti itu. Harapan kami entah berapa persen itu yang tidak nunggu di negeri. Jadi bahasa kami itu ada yang masuk gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Gelombang 1 itu istilah kami tidak menunggu pengumuman negeri. Pokoknya ada pengumuman atau tidak pengumuman negeri, kami sudah masuk. Untuk ada yang gelombang 2, yang harapan gelombang 2 itu nunggu tidak lulus negeri. Baru dia masuk ke kami. Gelombang 3 itu sebenarnya tidak ada istilah membagi-bagi. Itu hanya memperpanjang waktu jika tidak terpenuhi. Diharapkan nanti mungkin masih bingung, tidak lulus nih, masih bingung kemana-mana, maka itu harapannya masih ada yang ketiga. Tapi harapan kami kedua itu sudah terpenuhi, sudahlah. Terkait dokumen itu seperti apa? Apa saja yang harus dipenuhi? Standar umum. Pertama tentu tanda taman atau ijazah SMP atau sederajat, daftar nilai atau transkrip nilai ya. Kemudian KK. Kemudian ada formulir yang harus diisi, pas foto. Nah, itu yang sangat dominan dulu kami minta. Nanti yang lain-lain itu menyesuaikan di dalam sesuai data-data yang dibutuhkan di Dapodik, di formulir itu. Baik. Ini kan Bapak tadi sudah menyinggung soal ada gelombang 1, gelombang 2. Mungkin sahabat Disdik ingin tahu lebih jelas Pak jadwalnya dimulai kapan, ditutup kapan gitu ya Pak ya. Gelombang 1 ini kami buka sudah ya Pak ya? Sudah, ya kami buka saja. Itu sampai ke tanggal 14 Juli. Tentang perpanjangan baru. Gelombang 2-nya setelah itu mungkin sampai ke awal Agustus. Setelah Agustus. Kalau memang sampai 1 Agustus belum terpenuh punya kami juga, mungkin kami buka gelombang 3 lagi sampai akhir Agustus kan gitu. Atau pertengahan Agustus lah.
Baik. Tapi harapan kami di gelombang kedua sudah terpenuhi. Terpenuhi ya Pak ya? Ya, harapan kami sekarang hanya 4 kelas. 4 kelas, ya. Berbagilah juga dengan teman-teman yang lain kan. Iya, baik. Iya, supaya kita banyak, sedikit saya sambung itu, sebagaimana pesan teman-teman juga mengenai daya tampung ini, supaya jangan terlalu besar. Jadi tidak hanya swasta tapi juga negeri tidak terlalu besar. Ya, karena kalau terlalu besar jadi kesempatan sekolah lain sedikit. Kayak SMA ini kan ada 49 SMA. Betul. Di kota Jambi ini saja ada 49 SMA. Dari 49 itu 14 diantaranya negeri, selebihnya itu swasta. SMK begitu juga. SMK ada sekitar 37 apa 38 gitu. 6 diantaranya negeri. Yang lain itu kan swasta. Jadi persentase swasta lebih banyak. Nah, makanya harus berbagi. Baik. Pak, ini kalau kita bicara tentang suatu kegiatan ya, pasti ada kendala ya Pak ya, kendala. Terus kira-kira apa sih tantangan terbesar ini bagi SMA PGRI 2 Plus ini untuk saat ini untuk dalam pelaksanaan SPMB ini Pak, kira-kira seperti apa? Secara umum tidak ada. Karena selama ya, ini memang tidak ada masalahnya. Karena kan lebih banyak kan daftarnya masih offline. Kendala kami itu memang kita masih membangun tingkat kepercayaan sekolah yang mungkin selama ini sudah agak mulai nurun. Kita harus bangkitkan lagi itu pelan-pelan dengan kawan-kawan, promosi iklan dan sebagainya. Kami harus sangat gencar. Sampai setiap hari kami membuat iklan di media sosial itu, sehingga menaikkan nama ini. Nah, itu aja yang diharapkan. Sudah. Kendala lainnya mungkin eksternal, ya pesaing itu lah. Pesaing sekarang, apalagi tidak hanya negeri, swasta juga sudah banyak yang bagus, sudah banyak yang sekolah-sekolah yang mungkin tingkat modalnya lebih hebat kan gitu. Jadi kita itu juga sayang. Tapi mudah-mudahan kalau kita mengantisipasi dengan baik, ya tidak sesuatu yang begitu berarti lah. Mungkin sosialisasi pencetakan baliho mungkin bisa tidak ada ya Pak, dari sosial media saja ya Pak ya. Karena kan ada tim-timnya itu. Iya. Baik Pak, ini terkait dengan data capaian sementara ini kira-kira Pak. Kira-kira sudah berapa banyak ini yang mendaftar? Sedikit masih, sekitar 30-an orang. Masih 30-an orang ya Pak ya. Karena ini masih berjalan ya, masih berlangsung ini di negeri ya Pak ya. Nah ini Bapak karena masih baru ya Pak ya di sana. Kira-kira Bapak perbandingan tuh saat ini belum bisa dilihat ya Pak ya dibanding tahun kemarin. Ada peningkatan alhamdulillah. Ada peningkatan. 2 tahun ini sudah tahun kedua. Tahun ketiga. Saya tahun pertama kemarin setengah tahun. Masih alhamdulillah yang keluar dengan masuk hampir berimbang. Yang kedua kemarin sudah ada peningkatan dikit sekalipun masih di bawah 20 orang peningkatannya. Nah, tahun ini sudah lumayan, alhamdulillah masyarakat sudah mulai nampak. Ada istilah itu, belum pengumuman negeri sudah ada beberapa yang daftar. Sudah bahkan ada yang ketakutan kalau nanti negeri tidak lulus kami bisa bayar dulu. Daftar dulu maksudnya Pak. Daftar dulu kan. Ambil formulir dulu, takut nanti diambil formulir penuh kan. Nah, alhamdulillah ada peningkatan. Memang kata orang tuh menaikkan itu tidak segampang dia turunnya. Mengangkat itu kan agak berat. Kita banyak hal yang pertimbangan orang tuh untuk percaya dengan untuk sekolah itu. Nah, mudah-mudahan bisa dengan doa bersama kawan-kawan juga kami alhamdulillah bisa naik. Baik. Positif harus tetap semangat ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan nanti banyak ini dari sahabat distrik orang tua ini terutama gitu kan. Jangan khawatir apabila anak tidak terjaring di negeri masih ada sekolah SMA PGRI 2. Baik sahabat distrik, tetap di podcast Sahabat Distrik. Pak, ini terkait dengan dukungan. Pak, dukungan kira-kira pihak Dinas Pendidikan ini bagaimana dukungannya terhadap penyelenggaraan dari sekolah swasta ini? Ya, sebelum saya ke sana tadi ada lupa sedikit tentang sekolah kami. Karena untuk sekolah swasta sedikit yang punya lokasi tempat fasilitas olahraga yang seluas kami itu, Bu. Punya futsal, punya voli, punya badminton dan sebagainya. Bayangkan 1 hektar di tengah kota itu sedikit loh sekolah yang punya. Negeri pun mungkin sulit mencari sekolah 1 hektar di tengah kota. Sekolah kami di tengah kota masih memiliki tanah 1 hektar. Nah, jadi untuk fasilitas alhamdulillah
kami tidak kalah saing dengan sekolah-sekolah apalagi negeri apa-apa swasta yang lainnya. Nah, jadi jangan khawatir pada orang tua murid untuk menyekolahkan itu. Dan guru-gurunya pun sedikit dulu sebelum ke sana Bu jawabnya Ibu. Guru-gurunya pun guru-guru yang sarjana yang bidang itu. Bahkan ada di tertentu itu yang sudah punya pengalaman di ruang guru Bu. Ada beberapa orang itu kami guru-guru muda ini Pak ya? Guru-guru yang sudah terpilih di ruang guru. Itu kan orang pilihan itu. Ikut membantu kami karena dia kenapa kami ajak, dia alumni kami. Tolong besarkan sekolah ini, ya kan? Memang kalau dibayar dengan hitungan gaji mungkin tidak sebanding lah tempat di sana. Tapi untuk dedikasi memajukan sekolah ya harus turun. Ada bahasa kami itu juga back to school. Alumni yang hebat itu turun. Jadi sekali berapa atau 2-3 bulan sekali masuk ngajar kayak gitu. Jadi kalau hitung gaji kamu tidak sanggup bayar. Paling dia datang cuma kasih nasi bungkus, kasih minum sudah. Snack Pak. Bahasanya yang penting dia yang maju-maju tadi. Tolong nih motivasi ke kawan adik-adiknya. Jadi alhamdulillah itu. Jadi pada Bapak Ibu alumni orang tua murid jangan khawatir. Insyaallah ke depannya gurunya SDM-nya bagus nih ya. SDM-nya fasilitasnya sedikit sudah kami mulai perbaiki. Kualitas pembelajarannya, disiplinnya sudah mulai bagus. Bertahap lah, mudah-mudahan sudah nampak nih banyak perubahan-perubahan sudah kami lakukan. Nah ini sedikit. Jadi jangan khawatir ke depan biarpun kita swasta tidak kalah dengan sekolah, terutama sekolah negeri. Kembali kepada itu, dukungan pemerintah. Alhamdulillah selama ini sosialisasi kami diajak. Sosialisasi tentang SPMB diajak sehingga kami juga tahu apa-apa saja yang di negeri itu yang lagi dilaksanakan ya Pak ya. Kapan mulainya dan pengumumannya. Dan satu hal kami waktu saat itu kami sampaikan bahwa intinya terakhir juga kawan pesan waktu saya mau ke sini atau di tempat lain waktu mau ke podcast, Pak tolong sampaikan tidak ada gelombang 2. Nah itu kan tidak ada gelombang 2, gelombang 3 benar. Itulah pada intinya dikhawatirkan dengan kawan-kawan tuh negeri ini kan saat ini sangat digemari atau masih kayaknya image masyarakat tuh di Jambi negeri. Sehingga ada beberapa sekolah swasta yang dikejar. Nah supaya negeri tidak menimbulkan satu gelombang 2 atau 3. Alhamdulillah yang kemarin tidak ada. Jadi sesuai dengan itu. Cuma sekarang ini yang kami harapkan lagi, biarpun tidak ada gelombang kedua, daya tampungnya jangan diperbesar. Tadi saya hitung-hitung, di negeri itu SMA pada dasarnya, SMA itu ada satu sekolah SMA itu sampai 1.400 siswanya. 1.400 kalau dibagi dengan 6 berarti ada 36 kelas. Berarti satu level, satu tingkatan itu kan 12 kelas. Nah, kalau lagi SMK lebih gila lagi saya lihat. SMK itu ada sampai 2.000 bahkan lebih siswanya. 2.000 dibagi 36 itu bisa menjadi 50 sekian kelas. Berarti satu levelnya bisa 18 hingga 19 kelas. Nah, kalau itu yang terjadi, ya pastilah yang keluarnya jadi sedikit. Nah, jadi daya tampung memang tidak ada gelombang kedua, tapi ibarat gerbang itu dari depannya sudah pintu itu sudah dibuka besar. Di dalamnya juga daya tampungnya besar. Maka akhirnya tidak ada yang keluar kan. Nah, maksud saya nanti harapan kami ke depan dengan dinas, sekalipun ada aturan ini di gelombang kedua, ada pembatasan berapa sih? Satu sekolah, satu sekolah itu boleh daya tampung. Tidak hanya negeri ya. Swasta juga saya lihat ada yang besar. Ya. Berapa sih satu sekolah itu boleh menampung? Ya kan? 3 kelas, 5 kelas, ada berapa kelas per tahunnya? Tapi kalau dilepas pasar saja, tentu yang punya nama bisa dia buka 10 bahkan lebih kelasnya. Dan apalagi isu saya lihat tahun-tahun yang lalu sekolah-sekolah tertentu ada yang 2 shift. 2 shift itu apakah memang siswa lokal memang kurang atau melebihi dari daya tampung siswa yang tersedia. Misalnya tersedianya 3 kelas tapi terimanya mungkin 6 kelas. Nah itu yang seperti itu mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Jadi kesian juga. Terus sebelum tadi dari SMA saja 49 itu dikurangi 16 kan ada sekitar 30 lebih itu betul. Di swasta ini juga ada guru profesi, guru sertifikasi. Karena pada dasarnya guru sertifikasi ini kalau jamnya kurang tidak dibayar. Betul. Nah, dia juga jadi itu perlu dipertimbangkan ya, Pak ya. Harapan kami begitu. Jadi 2 itulah. Jadi tidak ada gelombang kedua. Sebenarnya gelombang kedua ini terjadi sebenarnya tidak akan terjadi kalau daya tampung tidak terlalu besar. Ya kan?
tidak kena. Biarpun gelombang kedua tidak ada, tapi daya tampungnya besar, sama saja. Misalnya negeri SMK ada 6 saya lihat. Tapi 6 SMK ini kalau dibanding dengan swasta itu bisa 20 SMA. Gitu Perbandingan jumlah siswa itu. 6 SMK yang negeri bisa 20 yang swasta sekolahnya. Karena daya tampungnya. SMA begitu juga. Saya hitung SMA yang negeri 11, 14. Mungkin dibanding dengan 30 sekian masih banyak yang negeri. Itu tadi saya harapkan ke depan ada kebijakan yang menentukan pembatasan terhadap sekolah-sekolah tertentu, tidak hanya negeri ya. Saya lihat swasta juga ada yang banyak. Swasta juga berapa sih satu sekolah itu diizinkan untuk membuka, ya kan, membuka, menampung untuk jadi bisa berbagi yang lain. Kalau sudah begitu, misalnya 1-2 memang kalah juga, itu mungkin sekolah-sekolah itu tidak berusaha. Nah, gitu. Artinya ini perlu aturan ya Pak ya sebenarnya nanti mengatur mengenai daya tampung ini ya Pak ya. Nah, biar bisa berbagi ya Pak ya. Iya. Pak, ini Bapak tadi sempat menyinggung ya bagaimana sekolah-sekolah swasta ini ada forumnya Pak untuk kepala sekolah swasta. Ada. Jadi ada sekolah swasta, ada yang gabung, ada yang khusus swasta. Nah, ya swasta. Tapi pada saat itu juga kita intinya menyampaikan harapannya kepada pemerintah, karena pada dasarnya yang yang di samping swasta ini kan ada sekolah negeri gitu aja, supaya kita menyampaikan ya itu mempertimbangkan daya tampung sehingga ada kelebihan itu yang bisa dipindahkan ke misalnya tadi yang negeri tadi yang 1.400 itu 12, mungkin dia dibatasi 8 saja. Berarti ada 4 kelas setiap tahun tuh dia harus lepas. Yang negeri SMK misalnya, yang 2000-an, itu kan terima tuh setahunnya tuh 18 sampai 19 kelas. Sudah dibatasi aja mungkin 12 kelas. Saya ingat dulu zaman dulu dia terima 8 kelas, 7 kelas. Sekarang kan sudah 15-an kelas. Nah, itu harapan kami. Kan kita mudah-mudahan dibagi kayak gitu. Berarti terkait ini harapan Bapak ya terhadap daya tampung dan masa depan dari sekolah-sekolah swasta ya Pak ya. Nah, ini mengenai upaya sekolah. Kira-kira seperti apa untuk meningkatkan kualitas lulusan ini Pak? Dari SMA PGRI 2 ini. Ya. Memang kita tidak terlepas untuk memajukan sekolah itu banyak faktor. Ya, setelah saya itu dulu pernah saya nulis dulu strategi apanya itu sudah sableng. 2-1-2. Nah, gitu. Jadi Hero Sableng itu kalau kita dulu zaman dulu nontonnya ada 2-1-2. Iya, Hero Sableng ya. 2 eksternal saya pasang, 2 internal, 1 yang Maha Kuasa. Maha Kuasa. Kalau kita mau sukses, bahasa saya waktu di sekolah lama SMK dulu kan kelas SMK ya. 2-1-2 ini jangan ditinggal. Harus didekatin. 2 internal itu kita komunikasi dengan guru harus bagus, komunikasi dengan siswa harus bagus. Jadi guru dan siswa ini mitra kita sebagai manajemen sekolah. Jadi dengan guru berkomunikasi, berdiskusi, bahkan siswa pun kita ajak. Maunya apa sih? Sepanjang bisa kita penuhin. Bahkan kadang ide-ide itu saya dapat ide di anak. Jujur, kadang ide-ide zaman sekarang di medsos ini kan kita tidak jangkau. Ilmu kita beda dengan ilmu dia. Karena kita tidak terlalu mengikuti ya Pak ya. Ilmu kita beda dengan ilmu dia. Kita hobi, dia tidak hobi. Makanya kita ikuti hobi anak apa sih? Trennya apa gitu Adanya apa gitu. Dulu waktu saya yang tempat yang lama itu, saya tanya, kamu mau drum band atau band? Kami band Pak. Berarti di mata kita drum band yang punya nama, bukan band yang dia suka. Band dia suka. Makanya kita punya band, alat band. Nah, zaman sekarang saya lihat band hilang. Band hilang betul Pak. Jadi kita jual band, tidak jual lagi. Mereka lebih suka game sekarang Pak. Drum band misalnya, tidak lagi. Drum band TK sudah banyak drum. Nah, ini yang kita dikolaborasi dengan apa sih kamu sekarang yang lagi ngetrennya. Nah, salah satu ke podcast ini. Dia sangat senang kalau ada sekolah punya podcast seperti ini. Jujur kan. Anak itu kan sekarang hobi IT seperti ini. Iya, karena memang zaman digital ya Pak. Digitalisasi ya. Saya tanya, ini yang diharapkan kan kita. Nah, jadi
itu di mitra intern itu adalah guru dan siswa. Jadi kita tahu. Eksternalnya berarti pemerintah dan masyarakat. Pemerintah mitra kita untuk ke atas. Kalau kami swasta ada lagi di atas nih, tidak hanya pemerintah tapi juga yayasan. Ya. Dan itu masyarakat sekitar, masyarakat umum. Jadi masyarakat juga harus bagus komunikasi kita, sehingga masyarakat mendukung dengan kegiatan-kegiatan kita. Kadang kalau kegiatan tidak ngajak dengan masyarakat kan, masyarakat tidak tahu. Keamanan sekolah juga tidak terganggu. Kalau sekolah keamanannya terganggu, sudahlah, orang tidak mau masukkan sekolah situ. Nah, terakhir barulah tawakal daripada yang di tengah tadi satu, pada yang maha kuasa. Kalau sudah intern sudah perbaiki, eksternal sudah perbaiki, insya Allah yang tinggal yang ke satu saja. Kalau Tuhan tolong, insya Allah berhasil lah itu. Baik. Artinya si anak ini nanti apabila dia lulus bersaing di perguruan tinggi, kira-kira sudah dipersiapkan oleh sekolah ya Pak ya? Nah, jadi pertama ya memang pembelajaran setiap harinya disiplin. Saya pesan guru-guru jangan sampai banyak jam kosong. Kalau memang tidak bisa, tolong sampaikan jadi penggantinya. Yang kedua, efektif melakukan pelatihan-pelatihan. Karena zaman sekarang kan tidak semua orang tua mampu untuk mengikuti pembelajaran dual, apalagi di sekolah swasta. Karena swasta ini menengah ke bawah, beda dengan sekolah negeri mungkin ya. Swasta ini menengah ke bawah. Untuk menambah jam-jam pelajaran kursus les itu kadang sedikit yang mampu. Maka dengan cara pelatihan-pelatihan di sekolah, ada tugas-tugas tambahan yang dilakukan di rumah oleh guru, dan buka juga satu tempat untuk konsul oleh BK, ada tim-tim tertentu yang dia bisa bertanya jurusan apa sih sampai selanjutnya. Apa sih langkah saya, apakah saya melanjut, kalau saya tidak punya uang kemana nih. Nah, bahkan jujur kami kan swasta, tidak semuanya ekonominya menengah ke atas yang melanjutkan, maka kami berbau kayak SMK. Jadi ada yang diusahakan kerjasama dengan swasta kan Bu. Jadi yang mau langsung kerja kami kolaborasi dengan kemarin masuk Honda, ada Ramayana. Padahal kami negeri SMA loh. Tapi kan saya punya pengalaman di SMK, pengalaman SMK kan, saya kolaborasi juga supaya mana tahu yang tidak lanjut. Saya bilang sudah, yang kamu belum ada uang kerja dulu, nanti punya uang harus kuliah. Jadi bertahap gitu. Pak, ada pesan-pesan kira-kira buat orang tua siswa supaya tidak ragu-ragu ini menyekolahkan anaknya di SMA PGRI 2 ini Pak? Ya Bapak Ibu pemirsa, sahabat Distik, para alumnus SMP sederajat atau MTS. Nah, silakan sekolah SMA PGRI 2 Plus masih berada di Kota Jambi, di pusat kota maksud saya, tidak jauh, transportasi gampang, fasilitasnya bagus, lapangan olahraganya luas. Nah, bahkan biayanya kami tawarkan murah, Bu. Biaya boleh kami sampaikan kami kelas menengah ke bawah. Jadi untuk sekolah sebesar kami itu perasaan kami paling murah. Mungkin boleh di-spill Pak kisaran berapa gitu? SPP hanya 180.000. SPP hanya 180.000. Uang masuk hanya 400.000. 400.000 itu sudah termasuk SPP 1 bulan. Baju sudah dapat dua, ya kan? Jadi boleh saya katakan sangat murah sekali. Jadi saya kira untuk sekolah level tengah fasilitas sebesar kami ini di tengah kota gitu Pak, di tengah kota pula SPP di bawah 200 tidak ada. Saya yakin tidak ada. Rata-rata di atas 200. Jadi mudah-mudahan dengan ini salah satunya. Tapi bukan berarti murah itu kualitasnya rendah. Jadi bahasa kami itu harga kaki 5, fasilitas bintang 5. Bintang 5. Mudah-mudahan selamat bergabung di SMA PGRI 2 Plus. Jadi saya ulangi, plus itu satu sisi moto, produktif, lokomotif, unggul dan sinergitas. Satu sisi itulah cita-cita kami ke depan, bahwa plus. Plus itu artinya plus apanya? Sekarang kami dari segi keagamaan kami hidupkan, religi, maka harapan kami, anak-anak harapan kami itu semuanya bisa baca Al-Quran. Yang kedua, kegiatan-kegiatan keagamaan juga kami hidupkan, macam hadra. Kemudian kami juga mau menghidupkan lagi bahasa, jadi punya keterampilan bahasa nanti, kayak kelompok bahasa itu, dan olahraga. Olahraga, tambah-tambahan seperti itu, nanti
tarian. Kami di waktu dekat ini akan buka kayak sanggar tari. Jadi barusan tahun ini kami dapat guru tari yang agak lumayan bagus. Jadi mudah-mudahan tahun ini kami sudah buka sanggar tari, sehingga ada plusnya. Jadi plus itu memang ada plusnya. Memang ada plusnya ya, Pak jadi ya. tidak SMA saja, tapi SMA plus. Itu harapannya. Baik Pak, ini untuk close statement Pak terakhir. Mungkin Bapak bisa menyampaikan harapan Bapak. Mungkin tadi sudah Bapak ulas berkali-kali Pak ya, kepada pemerintah ini, terutama untuk memberikan akses bagi sekolah swasta ini seperti apa? Ya, sedikit sesuai dengan pesan titipan teman-teman, karena saya diundang ke sini. Intinya adalah kami swasta juga membutuhkan siswa. Kenapa membutuhkan siswa? Karena di swasta itu juga ada guru dan tenaga pendidikan yang butuh terus berkelanjutan menghidupi keluarganya. Sehingga apalagi negeri sekarang kan tidak ada lagi dana untuk bayar guru honor. Di dana BOS tidak boleh lagi. Nah, kalau swasta mungkin masih bisa. Nah, untuk itu jangan khawatir untuk yang guru orang tua murid untuk masuk ke swasta. Yang kedua, pemerintah harapannya tadi daya tampungnya jangan terlalu besar, sehingga tidak menimbulkan gelombang 1, 2, atau dengan alasan dulu kenapa masih buka, bukan gelombang, tapi menutupi daya tampung itu tadi, sehingga tidak buat gelombang 2 dengan alasan hanya kurang daya tampung. Harapan kami daya tampung itu dibatasi. Mudah-mudahan sekarang sudah regulasi penerimaan sudah ada yang domisili, ada afirmasi dan sebagainya. Harapan kami tahun depan ada, terutama di Provinsi Jambi, berapa per sekolah itu daya tampung yang boleh. Jangan sebebas-bebasnya. Jadi mentang-mentang maaf nih, sekolahnya punya nama, seberapa yang daftar segitulah diterima. Jadi kasihan untuk sekolah itu. Jadi dibatasi lah. Ya, tidak hanya sekolah negeri, tapi swasta juga. Mungkin satu sekolah apa 5, apa 8. Nah, kalau dibatasi nanti yang daftarnya 20 kelas semua diambil. Sama saja kan. Ini ya. Intinya hari ini pembatasan daya tampung untuk sekolah-sekolah tertentu itu. Jadi memberi peluang supaya sekolah lain. Tapi juga saya pesan kepada kawan-kawan sekolah swasta, tidaklah menunggu. Jemput bola ya Pak? Jemput bola. Perbaiki diri, perbaiki fasilitas, perbaiki kualitas. Macam manapun masyarakat memilih. Karena ada level-levelnya. Orang ada yang senang memang di yang murah. Ada memang orang memilih yang bagus. Ya. Ada harga, ada kualitas. Insya Allah kalau kualitas kita bagus, harga akan naik sendirinya. Jadi sehingga kita tidak selamanya menyalahkan pemerintah. Perbaiki juga diri. Sudah kita pemerintah sudah membatasi, tapi kita tidak perbaiki, sama saja. Kita akhirnya bukan kalah dengan swasta negeri, tapi akan kalah dengan swasta lain. Akhirnya sekolah berisi sampai banyak-banyak, kita swasta masih juga kalah. Jadi itu sudah tidak salah orang lagi, salah yang bersangkutan tidak memperbaiki diri. Ya, jadi itu intinya. Baik. Mudah-mudahan harapan Bapak akan terakomodir ya Pak ya. Baik. Pak, terima kasih banyak ini bincang-bincang kita. Mudah-mudahan ini bisa memberi informasi Pak ya bagi orang tua siswa atau calon siswa yang apabila tidak terakomodir masuk ke dalam sekolah negeri bisa sekolah di SMA PGRI 2 plus gitu Pak ya. Nah, sedikit tambahan, statusnya sama. Negeri swasta sama, masuk. Kami juga ada undangan-undangan di sekolah di perguruan tinggi negeri ada. Masuk sekolah swasta yang lain juga begitu, saya lihat ada diundang untuk mengikuti sekolah negeri undangan. Nah, jadi jangan SNBP, SNBT itu ada ya berarti Pak ya? Tetap ada undangan-undangan seperti itu. Dia punya kesempatan yang sama. Bahkan untuk tes polisian, TNI sebagainya, kami juga masuk undangan. Bahkan promosi ke sekolah-sekolah juga masuk. Jadi tidak ada lagi kalau dulu swasta kurang diperhatikan, sama. Yang penting sekarang akreditasi bagus sudah bagus, atau fasilitasnya bagus diangkat nama sekolah itu. Jadi sama saja negeri swasta sekarang sama saja. Berarti di SMA PGRI 2 yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi terfasilitasi oleh sekolah. Baik, terima kasih banyak Bapak. Sehat selalu, semoga semangat ya Pak ya dalam menjalani tugas Bapak sebagai kepala sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih informasinya. Begitulah sahabat Disdik, bincang-bincang kita dengan kepala sekolah SMA PGRI 2 plus gitu. Baik, semoga ini dapat memberikan informasi dan jangan ragu-ragu ya buat orang tua siswa dan calon siswa apabila tidak lulus nih, apabila tidak terakomodir daya tampung di sekolah negeri, jangan ragu-ragu.
lanjutkan di SMA PGRI 2 Plus di Jelutung ya Pak ya? Jelutung. Di Jelutung. Baiklah Sahabat Disdik, itulah informasi dari kami, podcast Sahabat Disdik. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton kami. Saya Diani, Hevi, dan Niza, dan juga tim podcast BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.